Selamat datang lagi di Mahak Official bersama Serino Super Mahak. Red Bull Rookies Cup terbukti masih menjadi salah satu ajang road to MotoGP yang paling jitu dalam melahirkan para juara dunia Grand Prix. Pada tahun 2025, daftar lulusan Red Bull Rookies Cup yang jadi juara dunia Grand Prix pun bertambah. Mereka adalah Jose Antonio Rueda dan Diego Moreira. Rookies Cup sudah digelar sejak tahun 2007. Kompetisi ini adalah ajang one make di mana semua rider mengendarai KTM 250 GP. Ajang junior ini masuk dalam program Road to MotoGP dan masih jadi yang junior dalam mengorbitkan bintang MotoGP di masa depan. Juara Rookies Cup pertama adalah Johan Zarco yang saat ini membalap RCR Honda dan akan menjalani musimnya yang ke-10 di MotoGP pada 2026. Juara Rookies Cup lainnya yang sedang berlaga di MotoGP adalah Jorge Martin dan Pedro Acosta. Juara Rookies Cup yang menjadi juara Grand Prix ini juga bertambah setelah Rueda menjuarai Moto3 2025 dan Moreira menjuarai Moto2 2025. Maka saat ini diketahui terhitung ada 13 lulusan Rookies Cup yang mengantongi gelar juara dunia Grand Prix. Namun sampai saat ini hanya ada 2 lulusan Rookies Cup yang mampu menjuarai MotoGP sebagai kelas tertinggi Grand Prix. Mereka adalah Joan Mir yang menjuarai MotoGP tahun 2020 bersama Suzuki dan Jorge Martin yang menjuarai MotoGP 2024 bersama Ducati. Musim depan terdapat beberapa lulusan Rookies Cup 2025 yang sudah dipastikan akan berlaga di Grand Prix lewat kelas Moto3. Mereka adalah Hakim Danis, Brian Uriarte, Marco Morelli, Zen Mitani, dan tentunya rider kebanggaan Indonesia Veda Ega Pratama. Veda Ega Pratama yang berstatus sebagai runner-up Rookies Cup 2025 akan bertandem dengan Zen Mitani di Honda Team Asia di Moto3 2026. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Veda Ega Pratama bisa mengikuti jejak para lulusan Rookies Cup lainnya untuk jadi juara Grand Prix di Moto3? Moto4 Asia Cup merupakan salah satu kejuaraan balap motor yang termasuk dalam program Road to MotoGP yang sebelumnya kejuaraan ini bernama Asia Talent Cup. Kejuaraan ini pertama kali digelar pada tahun 2014 dan diselenggarakan pada pekan balap yang sama dengan seri-seri MotoGP dan World SPK di Asia. Moto4 Asia Cup pertama kali dijuarai oleh Kai Totoba dari Jepang, sementara edisi terbaru yakni pada tahun 2025 dijuarai oleh pembalap Jepang lainnya, Ryota Ogiwara. Jepang sendiri terhitung 6 kali menjuarai ajang ini. Dan Indonesia pun pernah menjuarai Moto4 Asia Cup yakni pada tahun 2023 lewat pembalap asal Gunung Kidul, Veda Ega Pratama. Saat itu Veda Ega Pratama tampil dominan memenangi 9 dari 12 balapan dalam 6 seri yang digelar. Dan pada musim 2026 Indonesia diwakili oleh 3 pembalap yakni Bintang Pranata, Badli Ayatullah, dan Maulana Malik. Mereka bertiga akan berjibaku dengan 16 pembalap lainnya dari berbagai negara demi merebut kemenangan dan mahkota juara. Dan apakah salah satu dari 3 pembalap muda ini akan mampu mengikuti jejak Veda Ega Pratama menjadi juara Moto4 Asia Cup tahun 2026 ini? Dan inilah daftar juara Moto4 Asia Cup. Tahun 2014 ada Kaito Toba dari Jepang. Tahun 2015 ada Ayumi Sasaki dari Jepang. Tahun 2016 ada Somkiat Chantra dari Thailand. Tahun 2017 ada Dennis Onchu dari Turki. Tahun 2018 ada Bill Van Erde dari Australia. 2019 ada Shio Nishimura dari Jepang. Dan pada tahun 2020 Moto4 Asia Cup ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Tahun 2021 dimiliki oleh Taiyo Furusato dari Jepang. Tahun 2022 ada Hakim Danis dari Malaysia. Dan tahun 2023 ada Veda Ega Pratama dari Indonesia. 2024 ada Zen Mitani dan tahun 2025 ada Ryota Ogiwara dari Jepang. Kisaran gaji Pevoli Megawati Hangesri Pertiwi di klub Pertamina Enduro jelang Pro Liga 2026 menarik untuk diulas. Apakah bintang voli Indonesia tersebut dapat bayaran besar?
mengingat Megawati Hang Sri Pertiwi punya kiprah manis di dunia voli, baik nasional ataupun internasional. Megawati diketahui pernah membela sejumlah klub luar negeri sebelumnya, yaitu dari Korea Selatan dan Turki. Megawati Hang Sri Pertiwi diketahui resmi bergabung dengan klub Pertamina Enduro untuk berlaga di Proliga 2026. Pengumuman ini disampaikan pada tanggal 17 Desember tahun 2025. Megawati Hang Sri Pertiwi kembali memperkuat Jakarta Pertamina Enduro dengan spek keras serta kecerdasan aksinya. Seperti diketahui sebelumnya, ini bukan pertama kalinya Megawati Hang Sri Pertiwi membela Jakarta Pertamina Enduro. Sebelumnya dia pernah membela klub itu pada 2015 hingga 2019 dan 2022 hingga 2023. Lalu, berapa kisaran gaji pevoli Megawati Hang Sri Pertiwi di klub Pertamina Enduro jelang Proliga 2026? Sejauh ini pihak klub belum menyampaikan secara gamblang berapa besaran gaji Megawati. Namun, jika melihat gaji terakhir Megawati Hang Sri Pertiwi, dia mendapat bayaran yang fantastis. Saat membela klub Korea Selatan Red Spark, Megawati mendapat gaji sebesar 150.000 US dollar atau 2,4 miliar rupiah. Bayaran tersebut didapat pada musim keduanya bersama Red Spark. Per bulannya Megawati Hang Sri Pertiwi mengantongi sekitar 266 juta rupiah. John Hertman akhirnya lolos dan terpilih sebagai nahkoda baru bagi Jai Itzes dan kawan-kawan. Asa besar prestasi sepak bola Indonesia pun digantungkan di pundak pria asal Inggris tersebut. Kehadiran John Hertman di tim nasional Indonesia bukan sekedar mengisi kursi pelatih kepala. PSSI memposisikan pelatih asal Kanada tersebut sebagai bagian dari proyek jangka panjang pembangunan sepak bola nasional. Hertman diberi mandat ganda untuk menangani tim nasional Indonesia senior sekaligus timnas U23. Langkah ini diambil agar tercipta kesinambungan skuad mulai dari level usia muda hingga tim utama. PSSI diketahui mengikat Hertman dengan kontrak berdurasi 2 tahun disertai opsi perpanjangan. Skema yang dirancang agar proses integrasi pemain muda ke tim senior dapat berjalan lebih terstruktur dan sistematis. Dan bagi John Hertman sendiri, Indonesia bukan sekedar tantangan jangka pendek. Ia memandang tim nasional Indonesia sebagai proyek pengembangan dengan potensi besar dari pemain lokal maupun pemain diaspora. John Hertman mengaku menemukan banyak kesamaan antara Indonesia dan Kanada, mantan tim yang pernah ia latih. Menurut Hertman, ketersediaan sumber daya dan pemain menjadi modal penting untuk membangun tim yang berkelanjutan. Pendekatan jangka panjang yang diusung Hertman mendapat respon positif dari berbagai insan sepak bola nasional. Legenda tim nasional Indonesia, Ruli Nere, menilai kehadiran pelatih berpengalaman Piala Dunia itu dapat membawa dampak besar bagi perkembangan sepak bola tanah air. Banyak pihak yang berharap program yang dijalankan tidak semata mengejar hasil instan, melainkan juga berfokus pada transfer ilmu kepada pelatih lokal. Dukungan juga datang dari level pro. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, berharap proyek yang dijalankan Hertman mampu memberi dampak positif bagi masa depan tim nasional Indonesia. Dengan struktur kerja terintegrasi antara timnas senior dan U23, kolaborasi bersama Direktur Teknik PSSI, serta pelibatan aktif pelatih lokal, PSSI berharap kehadiran John Hertman menjadi fondasi awal pembangunan sistem sepak bola nasional yang berkelanjutan.
yang telah terpilih sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Apakah John Hertman akan membuat prestasi-prestasi bagus untuk Indonesia ke depannya? Karena John Hertman juga berhasil, karena John Hertman diketahui juga berhasil mengangkat timnas putri dan timnas putra Kanada di level yang lebih baik, oke? Dan sebelumnya kita juga membahas Vedaga Pertama dan Megawati Hangsri Pertiwi, dan untuk selanjutnya sebenarnya oke, gak usah dibilang ya. Penontonnya banyak loh di YouTube Megawati ini ya, walaupun kebanyakan udah ya, oke. Kita tunggu berita terbaru dari Vedaga Pertama di Moto3, oke? Kita tunggu bagaimana perkembangan dari Vedaga Pertama untuk musim depan dalam menjalani Moto3 di 2026 ini. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata Serinarus Pratama Hak. Salam sayang Tuhan samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Megawati Hangsri Pertiwi. Penontonnya banyak kalau di YouTube ya, kalau di YouTube ya. Maaf ya kalau yang nggak suka Megawati ya, maaf ya. Oke.